sini ya dibilang lumayan lah ya, dibilang parah juga emang setiap hari juga saya menangani yang seperti beliau ya, kebanyakan seperti itu. Ya dibilang parah ya lumayan, dibilang enggak juga emang lumayan juga ya. Yang penting kita bareng-bareng berau juga. Raden Arya, bagaimana sih perkembangan Ya, kondisi Laura Anna setelah menjalani terapi dengan Raden Arya nih? untuk saat ini alhamdulillah karena beliau baru 2 kali berkunjung ke sini untuk jalanin terapi ketok saraf di sini, dan kemarin juga saya sempat nanyakan perkembangannya ataupun perubahannya seperti apa, dan alhamdulillah juga walaupun hanya beberapa persen ya dari 2 ataupun 3% yang dirasa beliau untuk perubahannya, insya Allah nanti mudah-mudahan semakin naik-naik terus perubahannya Hmm. gitu. Tapi udah berapa kali menjalani terapi sih datang ke tempat Raden Arya? Saat ini baru 2 kali berkunjung ke sini, dari yang pertama sama kemarin terakhir ke sini 2 kali ya. Sudah 2 kali ya? Ya baru 2 kali. Tapi nih, kalau boleh tahu, ada kemungkinan untuk sembuh nggak sih Laura Anna sendiri nih, Raden? Ya intinya kita bareng-bareng berdoa aja, mudah-mudahan Tuhan memberikan jalan yang terbaik untuk kesembuhan Laura ya. Karena saya juga hanya berusaha, berupaya, dan terus berusaha ya. Ketika Laura pertama ke sini sampai yang kedua beliau mengatakan ada perubahan, yang kedua kalinya ya 2 ataupun 3% ya, mudah-mudahan kita bareng-bareng berdoa. Kalau saya pribadi hanya berusaha ya seperti itu Oke. Ya, sebentar ya, Raden Arya. Bentar. ya. Makin berisik. Oke. Pasca kecelakaan yang dialami oleh Laura Anna, apa sih penyebab Laura Anna menjadi lumpuh itu, Raden Arya, kalau di mata Raden Arya? Menurut saya pribadi, menurut pandangan saya pribadi ya, walaupun awal Laura pertama ke sini saya tidak mengetahui bahwa itu siapa ya, Iya. karena bagi saya semua pasien yang datang ke sini itu sama aja. Bahkan Laura pun itu sempat ngantri di sini 3 bulan ya, untuk penanganan datang ke sini itu sempat ngantri 3 bulan juga. Pas ketika Laura datang ke sini, saya tidak mengetahui dia siapa, gitu kan. Dan yang saya baca dari segi penyakitnya, beliau mengalami masalah di bagian tulang belakang ya, sehingga terjadi kelumpuhan yang bisa dibilang kemungkinan ya lumayan juga gitu ya, butuh proses yang sangat keras untuk dan kesembuhannya seperti itu mas. Gitu ya. Gimana pas pertama kalinya Raden Arya, waktu pertama kali Laura datang ke sana kondisinya cukup parah? Untuk pertama kali Laura datang ke sini ya dibilang lumayan lah ya, dibilang parah juga emang setiap hari juga saya menangani yang seperti beliau ya, kebanyakan seperti itu ya. Dibilang parah ya lumayan, dibilang enggak juga emang lumayan juga ya. Yang penting kita bareng-bareng berau juga, mudah-mudahan Laura ya diberikan jalan kesembuhan ini gitu mas. Tapi kapan aja sih jadwal untuk Laura Anna sendiri untuk menjalani terapi di Raden Arya ini, ada berapa hari sekali atau berapa minggu sekali gitu, Pak? Nah untuk saat ini sih jadwal untuk Laura ya kita masih terapkan per 2 minggu ya. Jadi per 2 minggu itu Laura ditangani 1 kali, dan kemungkinan bila mana sekarang di terapi yang kedua gitu, ketika udah ada perubahannya naik lagi, kita akan usahakan dan berusahakan untuk setiap hari. Jadi kita akan adakan rawat inap untuk Laura ya. Jadi biar lebih hasilnya lebih, biar mudah-mudahan signifikan lebih cepat gitu ya. Jadi karena sehari itu 2 kali nantinya rencana seperti itu. Dan untuk saat ini sih masih per 2 minggu untuk ditanganinya. Untuk depannya kemungkinan besar kita dirawat inap di sini untuk penanganan lebih jauh lagi seperti itu mas. Oh gitu. Berarti setiap datang ke sana Laura ini datang bersama siapa ya? Didampingi dengan siapa? Udah 2 kali ke sini, kemarin itu beliau ke sini bersama orang tuanya, bersama kakaknya dan sahabat-sahabatnya mungkin ya. Karena enggak, beliau ke sini banyak banget yang nganternya. Cuma kan saya belum kurang mengetahui ya, karena kan kita masuk ke ruangan terapi itu jadi dibatasi, nggak banyak-banyak orang yang harus masuk gitu, hanya 3 orang batas untuk menemani pasien seperti itu mas. Tapi ada nggak sih pasien lain, pasien Raden Arya ya, pasien lain yang Ya nasibnya serupa dengan Laura Anna nih, Raden?
Bisa dibilang setiap hari kurang lebih sekitar 20% ya pasien seperti itu, seperti Laura. Bahkan ada, oh, sorry Mas. Iya, siap. Aduh. Air. Oke, siap Mas. Ya, oke. Iya, kira-kira ada nggak sih pasien Raden Arya yang senasib dengan Laura Anna yang menjalani terapi gitu, yang korban kecelakaan lah ibaratnya? Nah, banyak, hampir bisa dibilang setiap hari ada aja ya pasien yang bisa dibilang hampir sama ya penyakitnya, karena kan walaupun penyakitnya dari dulu tidak semuanya sama ya Mas ya, beda-beda, cuman ya untuk setiap harinya itu sekitar 10 bahkan sampai 20 orang ada yang seperti itu. Seperti untuk penyakit yang hampir persis sama kayak Laura ya. Tapi udah sembuh. Saat ini udah sembuh pasien yang seperti Laura itu. Ada yang mulai pemulihan, ada juga yang butuh kesabaran dengan ekstra ya. Karena apa? Penyakit dari tulang itu tidak apa ya? Intinya butuh kesabaran yang sangat ekstra, Mas. Itu karena beda dengan saraf ya. Kalau misalkan penyakit dari saraf itu kan jauh sama tulang ya. Kalau misalkan dari tulang benar-benar harus sabar. Apalagi ini Laura itu cenderungnya di tulang belakang ya. Jadi lebih benar-benar ekstra banget. Terus lalu kapan lagi nih Laura akan datang dalam waktu dekat ini mungkin? Laura akan datang 2 minggu ke depan. Oh, 2 minggu ke depan, insya Allah datang. 2 minggu ke depan. Ya. Oke, mungkin terakhir Raden Arya boleh dong pesan untuk Laura dan motivasi mungkin untuk menyemangati Laura. Nah, pesan dan motivasi untuk Laura untuk Laura ya khususnya ya. Dari sekian banyaknya pasien yang penyakitnya hampir sama seperti Laura, yang saya ketahui ya, hanya Laura orangnya yang sangat luar biasa, hanya Laura orangnya yang selalu optimis untuk sembuh, yang selalu semangat loh, yang selalu strong, dan mudah-mudahan Laura tetap semangat, tetap sabar. Ketika Laura terus berusaha, insya Allah Tuhan memberikan jalan yang terbaik untuk jalan kesembuhannya Laura. Kita bareng-bareng berdoa juga untuk semuanya, mudah-mudahan Laura dengan syariat saya, pelantara saya, diberikan jalan kesembuhan untuk Laura. Amin. Oke, Raden Arya mungkin ada ketinggalan satu, mungkin ada pantangan nggak sih untuk Laura? Kalau untuk pantangan dari saya pribadi ya, intinya makanan yang dingin, termasuk es, minum-minum air-air yang dingin seperti itu, nggak terlalu banyak juga ya. Karena kan saat ini kita masih menanganin dari baru pertama ya Mas ya, ataupun pertemuan yang kedua. Tapi kalau untuk kesananya ketika udah mulai rawat inap, kita akan memperketat lagi untuk pantranya biar perubahannya lebih cepat naik lagi gitu ya. Oh gitu, oke. Iya. Oke, Raden Arya terima kasih banyak atas waktunya ya.